Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu operator aritmatika? Operator aritmatika adalah operator yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Untuk simbol yang digunakan dalam operator aritmatika ini sebenarnya tidak jauh beda dengan simbol yang biasa digunakan dalam operasional matematika, seperti simbol plus untuk penjumlahan dan simbol minus untuk pengurangan. Namun untuk perkalian, pangkat, pembagian, kemudian pembagian ke bawah, dan untuk menghitung sisa bagi, simbol yang digunakan berbeda dengan simbol yang biasa digunakan di dalam matematika. Untuk perkalian, simbol yang digunakan bukan simbol X, melainkan simbol bintang. Untuk pangkat, simbol yang digunakan bukan simbol caping, melainkan simbol 2 bintang. Untuk pembagian, juga tidak menggunakan simbol titik 2, melainkan menggunakan simbol slash. Kemudian untuk pembagian ke bawah menggunakan simbol double slash, dan untuk menghitung sisa bagi menggunakan simbol persen. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita praktekkan penggunaan operator aritmatik ini di dalam text editor Visual Studio Code kita. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat file baru. Kita beri nama arithmetic.py. Kita enter. Nah, sekarang sebelum kita gunakan operator aritmatiknya, kita buat dulu dua buah variabel untuk menampung angka yang akan kita gunakan dalam operasional matematika yang akan kita kerjakan. Untuk variabel yang pertama, kita beri nama A, kemudian kita isi dengan angka 5. Selanjutnya untuk variabel yang kedua, kita beri nama B, kita isi dengan angka 3. Baik, sekarang kita praktekkan penggunaan operator aritmatika yang pertama, yaitu operator penjumlahan, di mana simbol yang digunakan adalah simbol plus. Kita tulis codingnya A plus B, kemudian hasil penjumlahannya kita simpan dalam variabel hasil. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya di layar. Kita ketik perintah print, lalu masukkan variabel hasilnya. Kemudian agar data yang ditampilkan lebih mudah dipahami, sebelum variabel hasil ini kita tambahkan data teks hasil penjumlahan titik 2. Kita save, kemudian kita jalankan file projectnya di dalam terminal. Kita ketik python arithmetic.py, kita enter. Nah, hasil penjumlahannya ditampilkan. Kemudian berikutnya kita praktekkan penggunaan operator aritmatik yang kedua, yaitu operator pengurangan, di mana simbol yang digunakan adalah simbol minus. Untuk codingnya kita copy paste saja dari coding sebelumnya. Tinggal kita ganti simbol plusnya dengan simbol minus, dan teks penjumlahannya kita ganti dengan pengurangan. Kita save, kita jalankan kembali file projectnya. Nah, hasil pengurangannya ditampilkan. Berikutnya kita praktekkan operator aritmatika yang ketiga, yaitu operator perkalian, di mana simbol yang digunakan adalah simbol bintang. Kita masukkan codingnya. Kita ganti simbol operatornya dengan simbol bintang, kemudian kita ganti data teksnya dengan perkalian. Kita save, kita jalankan file projectnya. Hasil perkaliannya berhasil kita tampilkan. Berikutnya kita praktekkan penggunaan operator aritmatika yang keempat, yaitu operator eksponensial, yang dapat kita gunakan untuk menghitung hasil pangkat dari suatu bilangan. Simbol yang digunakan adalah simbol 2 bintang. Kita masukkan codingnya. Kita ganti simbol operatornya dengan simbol 2 bintang. Kemudian data teksnya kita ganti dengan pangkat. Kita simpan. Kita jalankan file projectnya. Nah, hasil pangkatnya berhasil kita tampilkan. 5 pangkat 3, hasilnya adalah 125. Kemudian berikutnya kita praktekkan penggunaan operator aritmatika yang kelima, yaitu operator pembagian, di mana simbol yang digunakan adalah simbol slash. Kita masukkan codingnya. Kita ganti simbol operatornya dengan tanda slash, kemudian kita ganti data teksnya dengan pembagian. Kita save, kita jalankan file projectnya. Nah, hasil pembagiannya berhasil kita tampilkan. 5 dibagi 3, hasilnya adalah 1,6. Kemudian berikutnya kita praktekkan penggunaan operator aritmatika yang keenam, yaitu operator floor division,
yang dapat kita gunakan untuk melakukan pembagian yang hasilnya akan dibulatkan ke bawah, di mana simbol yang digunakan adalah simbol double slash. Kita masukkan codingnya, kita ganti simbol operatornya dengan simbol double slash, kemudian kita ganti data teksnya dengan pembagian ke bawah. Kita save, kita jalankan file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Dalam coding sebelumnya kita telah melakukan division atau pembagian 5 dibagi 3 dan hasilnya adalah 1,6. Nah, kalau menggunakan floor division, maka hasil pembagian 1,6 ini akan dibulatkan ke bawah menjadi 1. Kemudian berikutnya kita praktekkan penggunaan operator aritmatika yang ketujuh, yaitu operator modulus. Operator modulus ini dapat kita gunakan untuk menemukan sisa bagi dari operasional pembagian, di mana simbol yang digunakan adalah simbol persen. Kita masukkan codingnya, kita ganti simbol operatornya dengan simbol persen, kemudian kita ganti data teksnya menjadi sisa bagi. Kita save, kemudian kita jalankan file projectnya. Namun sebelum kita jalankan file project arithmatica.py ini, kita bersihkan dulu tampilan layar di terminal ini dengan menggunakan perintah clear screen, atau dapat kita singkat dengan hanya menulis cls. Kita enter. Oke, berhasil. Sekarang tinggal kita jalankan file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Hasil dari modulus yang ditampilkan adalah 2. Kenapa 2? Karena 5 kalau kita bagi 3, itu hasilnya adalah 1 dan sisanya adalah 2. Jadi angka 2 yang ditampilkan di dalam terminal ini adalah sisa dari hasil pembagian 5 dibagi 3. Jadi kesimpulannya, untuk pembagian yang menggunakan tanda slash akan menghasilkan angka real dari pembagiannya. Kalau yang menggunakan double slash, hasil pembagiannya akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan pembagian yang menggunakan tanda persen, hasil yang ditampilkan adalah nilai sisa dari hasil baginya. Kemudian dalam penggunaan operator aritmatika ini, ada satu hal lagi yang harus kita pahami, yaitu tentang hierarki atau urutan operator yang akan dikerjakan. Di mana hierarki atau urutan operator ini, kalau dalam istilah matematika, biasa dikenal dengan istilah operator precedence. Jadi misalnya, kita menggunakan beberapa operator aritmatika dalam sebuah operasional matematik, maka bahasa pemrograman Python akan menentukan operator mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian operator mana yang akan dikerjakan pada urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, urutan atau hierarki dari operator aritmatika ini, kalau dalam istilah matematika, biasa dikenal dengan istilah Kukabataku. Istilah ini sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari urutan atau hierarki operator aritmatiknya, yaitu kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Konsep Kukabataku ini harus terus kita ingat, agar saat kita menggunakan beberapa operator aritmatika secara bersamaan, hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, kita kembali lagi ke dalam Visual Studio Code-nya. Coba kita praktekkan penggunaan dari operator precedence ini. Kita copy paste lagi codingnya, kita ganti perhitungan matematiknya. Misalkan kita masukkan perhitungan matematika 1 ditambah 2 dikali 4 dikurangi 3. Kemudian kita ganti data teksnya dengan precedence. Kita save, kemudian jalankan file projectnya. Ternyata hasilnya adalah 6. Kenapa bisa 6? Padahal kalau kita lihat perhitungannya secara berurutan, hasilnya harusnya 9. Coba kita cek. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 dikali 4 hasilnya 12, 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Nah, kenapa hasil yang ditampilkan adalah 6? Hal ini dikarenakan perhitungan yang dilakukan oleh bahasa pemrograman Python mengacu pada konsep operator precedence, yaitu Kukabataku. Kalau kita amati dalam coding precedence yang kita masukkan, ini ada 3 operator yang digunakan secara bersamaan, yaitu tambah, kali, dan kurang. Nah, sesuai dengan konsep Kukabataku tadi, maka dari ketiga operator ini yang pertama kali dijalankan adalah operator perkaliannya. Kemudian yang kedua, operator penjumlahannya, dan yang ketiga adalah operator pengurangannya. Sehingga perhitungannya menjadi 2 dikali 4 8, 8 ditambah 1 9, 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6. Jadi seperti itu perhitungan yang dilakukan di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menginginkan bahasa pemrograman Python melakukan perhitungan matematiknya sesuai dengan urutan coding yang kita masukkan?
Coba kita copy dulu codingnya, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, agar perhitungan matematiknya dilakukan secara berurutan sesuai dengan coding yang kita masukkan ini, maka tambahkan saja tanda kurung di dalam perhitungan yang ingin kita jalankan pertama kali. Dalam contoh coding ini, berarti kita masukkan tanda kurungnya pada perhitungan penjumlahan angka 1 dan angka 2. Nah, dengan demikian, bahasa pemrograman Python akan melakukan perhitungan 1 ditambah 2 ini terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan 4, dan hasil perkaliannya akan dikurangi dengan 3. Jadi berapa hasilnya? 1 ditambah 2, 3, 3 dikali 4, 12, 12 kurangi 3, hasilnya 9. Coba kita buktikan, kita save, kemudian tampilkan hasilnya di terminal. Coba kita clear dulu tampilan layarnya, kita ketik cls. Oke, sekarang jalankan file projectnya. Nah, perhatikan hasilnya. Setelah kita tambahkan tanda kurung di dalam operator penjumlahannya, hasilnya berubah menjadi 9. Baik, seperti itu pembahasan tentang operator aritmatika di dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.